wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dong Fauzan. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maksud saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi suatu tugas UAS pada mata kuliah PPKN. Pada video ini saya akan membahas tentang pandangan Islam terhadap toleransi antara umat beragama. Saya telah menyaksikan salah satu kajian yang diisi oleh ulama Indonesia, yaitu Buya Yahya. Pada ceramahnya beliau diberi pertanyaan oleh salah satu jamaahnya, yaitu pada tanggal 25 Desember nanti ditetapkan sebagai hari Natal. Jika ada kerabat kita yang mengundang kita untuk datang ke rumahnya yang sedang merayakan Natal, apakah kita sebagai seorang muslim harus datang? Lalu Buya Yahya menjawab, sebetulnya persoalan Natalan ini akan ruwet di saat orang itu tidak ditanami oleh arti toleransi yang sebenarnya. Ketika arti toleransi itu sudah dirubah oleh kaum munafikin, maka menjadi rancung semua fatwa hukum. Toleransi ini sudah dirubah saat ini. Lalu bagaimana sih toleransi itu? Buya Yahya menjawab, toleransi itu adalah Anda tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti Anda, tegasnya. Makanya kalau Anda sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, jangan paksakan orang yang beragama lain untuk mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Anda tidak boleh mengatakan Anda tidak mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, Anda tidak toleransi. Dalam konteks ini Anda yang salah, karena hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan. Maka jangan paksakan mereka untuk mengikuti keyakinan kita. Contoh lainnya adalah misalnya salah satu bos mengatakan, saya adalah bos di sini, kamu adalah bawahan saya, maka kamu akan mengikuti acara maulid ini, padahal karyawannya itu adalah seorang Nasrani. Dalam konteks ini bosnya ini adalah juga salah, karena jika kita memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, itu artinya kita tidak menanamkan arti toleransi yang sebenarnya. Sebab acara agama yang kita bikin hanya untuk orang-orang agamanya yang sama dengan kita, tegas Buya Yahya. Nah, kalau toleransi yang sekarang itu, kamu harus ikut saya, ini sangat salah dalam makna arti toleransi. Yang bukan keyakinan saja kita tidak boleh memaksakannya, apalagi ini yang menyangkut dengan keyakinan agama. Jika Natalan nanti toleransi berjalan dengan baik, maka orang Nasrani tidak harus memaksakan orang Hindu untuk mengucapkan hari Natal atau orang Yahudi untuk mengucapkan hari Natal. Itu namanya baru toleransi, ujar Buya Yahya. Cuman kan sekarang toleransi diubah, bahkan itu dari umat muslim sendiri. Kamu harus ikut, karena kalau tidak kamu ikut, kamu tidak tahu arti toleransi. Loh, kok bisa kayak gitu? Dalam surah Al-Quran sudah ditegaskan, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama tidak boleh ikut-ikutan dong, tegas Buya Yahya. Nah, ini karena makna toleransi sudah diubah, maka fatwa-fatwa jadi berubah. Para ulama mengikuti fatwa jelas jadi salah. Maka hukum mengucapkan Natal atau mengikuti perayaan Natal hukumnya adalah haram. Dan begitu sebaliknya, jika orang Nasrani mengatakan jika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah haram, itu tidak jadi masalah bagi umat Islam, jelas Buya Yahya. Gara-gara orang munafik muslimin yang meracuni orang Nasrani jadi tersinggung karena jika orang Islam tidak mengucapkan selamat Hari Natal. Dan orang Nasrani berprasangka kita umat muslim tidak toleransi terhadap mereka. Gara-gara kaum munafik juga, ini hubungan umat Islam dan Nasrani jadi tidak baik-baik saja. Jadi untuk tidak datang ke acara Natal itu tidak masalah, kecuali Anda tinggal di negara yang mayoritasnya Nasrani dan itu menyangkut masalah hidup Anda, maka Anda datangnya pun berbeda, mengucapkannya pun hukumnya juga berbeda. Tapi kita sekarang tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Islam. Semestinya kaum mayoritas tidak boleh memaksa kaum minoritas, apalagi kaum minoritas tidak boleh memaksakan kaum mayoritas, kecuali dalam konteks demokrasi. Kaum minoritas harus mengikuti kaum mayoritas.
tapi dalam konteks agama itu tidak berlaku. Pengertian toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk mengayomi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita dan kedudukannya tidak menebarkan permusuhan. Rasulullah tidak hanya sebagai nabi, beliau juga kepala keluarga, panglima perang, dan kepala negara. Kedudukan dan kekuasaan yang diperolehnya tidak menjadikannya sebagai orang yang bertindak kasar dan keras. Sebagai nabi, sikap toleransi yang beliau tunjukkan ialah memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya paman beliau, Abu Thalib, Nabi SAW mengunjungi ke perkampungan Thaif. Beliau menemui 3 orang dari pemuka suku kaum Thaif, yaitu Abdi Yalel, Hubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataannya pedih yang dialami beliau. Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan kejadian itu, malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaif karena telah menyiksa Nabi. Namun apa jawaban Nabi? Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Beliau pun berdoa untuk kaum Thaif. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenaran. Hadis riwayat Baihaqi. Pada lain kesempatan, sebagai pemimpin negara, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap tolerannya ketika terjadi keributan antara kaum muslimin dan Quraisy serta Yahudi. Rasul menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Seperti yang terdapat pada pasal 16 yang tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang kaum mukminin tidak terzolimi dan ditentang. Selain piagam Madinah, pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah, Rasulullah SAW juga menunjukkan toleransi yang sangat indah. Penduduk Mekah yang selama ini memusuhi Rasulullah ketakutan ketika umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah. Sebab sebelum penaklukan itu, umat Islam sering ditindas oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Tak jarang mereka juga menghalang-halangi dakwah Rasul, bahkan hingga bermaksud membunuhnya. Namun setelah penaklukan kota Mekah itu, Rasul memaafkan sikap mereka, tidak ada balas dendam. Kekuasaan yang dimilikinya tak menjadikan diri Rasul menjadi sombong atau bertindak sewenang-wenangnya. Ketika penduduk Quraisy menanti keputusan beliau, Rasul bersabda, "Saya hanya katakan kepada kalian sebagai ucapan Nabi Yusuf kepada para saudaranya, tiada celaan atas kalian pada hari ini. Pergilah, kalian semua bebas." Hadis riwayat Baihaqi. Itu adalah contoh toleransi Rasulullah SAW. Pantaslah bila beliau menjadi suri tauladan sebagai umat dalam berbagai hal.